Oke, selamat pagi menjelang siang. Kami tim dari BBPKS Bandung bersama dengan penyuluh sosial Kang Ius Ruspandi dan Ari, Ibu Ari dari Desa Jayagiri dengan Titin, Ibu Titin dan Wati. Ibu Wati. Sobat sosial, kami akan membahas sebentar. Di sini telah ada dan hadir wanita rawan sosial ekonomi yang ada di Desa Jayagiri. Kita akan bincang-bincang sedikit, Kang Yus, terkait bahwa kantung-kantung sosial yang ada di wilayah kerja BBKS Bandung, salah satunya adalah di Desa Jayagiri. Bagaimana di sini ada bentuk-bentuk usaha yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Ari, Bu Titin nah ini adalah wujud nyata multi layanan yang ada di BBPPKS Bandung. Bahkan ke depan inilah awal dari pemberdayaan sosial, titiknya kita langsung ke tempat di mana ibu dan pembinaan dari Desa Jayagiri terlibat di dalamnya demi pemberdayaan sosial, khususnya bagi wanita rawan sosial ekonomi. Kang Yus, jelaskan sedikit bagaimana awal penyuluh sosial BBKS Bandung memang menitik beratkan bahwa pemberdayaan sosial ekonomi konsen dulu di terdekat wilayah BBKS Bandung. Silakan Kang Yus. Ya, terima kasih Kang Ipin. Nah ini salah satu bentuk PMKS. Nah kalau kita cerita tentang 26 PMKS terlalu banyak lah. Ya. Nah ini salah satunya terkait dengan wanita rawan sosial ekonomi yang berada di lingkup ini Gunung Putri nih. Gunung Putri ya. Kampungnya namanya Kampung Gunung Putri, desanya Desa Jayagiri, RW-nya RW 10. Ya. Nah, saya bersama teman-teman dari wanita rawan sosial ekonomi dan kebetulan ada Teh Ari, ya. Beliau yang mewakili dari aparatur desa. Katanya beliau juga ingin melihat nih bagaimana pergerakan wanita rawan sosial ekonomi ini terkait dengan usahanya. Ya. Nah, kebetulan ibu-ibu ini ingin berkiprah sebenarnya, membangun negeri yang tercinta ini. Nah, mereka ini membuat atau budidaya kaktus dan sukulen ya. Nah, tapi Kang Ipin memang kalau dilihat di lapangan memang terkait dengan kaktus ini banyak sekali kendalanya. Nah, nanti kita cerita kendala, tapi keinginan besar dari ibu-ibu ini sangat luar biasa. Bahkan mereka rumahnya jauh dari sini sebenarnya, tapi masih di lingkup RW 10. Nah, kalau area ini, nah mereka mengurus dan menjual kaktus ini. Mereka datang pagi, menyiram. Kalau ada kotorannya dibuang, dibersihkan. Nah, sorenya baru pulang. Itu hanya untuk mengurus kaktus kan begitu. Nah, ini persoalan bagi kita, khususnya saya sebagai penyuluh sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mempunyai tanggung jawab bersama ibu-ibu ini kedepannya harus seperti apa. Kudu kaktus wungkul begitu. Nah, gitu. Apakah mereka bisa hidup dengan kaktus hanya sekedar ini hanya kaktus? Salah satu saja. Itu Kang Ipin. Oke, Kang Ius, kan begini. Artinya tidak sekonyong-konyong dibentuk dan lain sebagainya ya. Harus ada kriteria-kriteria dan lain sebagainya, penunjukan kader yang memang, atau maksudnya WRSE itu wanita rawan sosial ekonomi kan harus ada juga didata dulu dan lain sebagainya, bahkan mungkin di SKK. Nah, untuk itu kayaknya Bu Ari nih yang bisa menjawab, ada berapa orang di dalam kelompok itu, kriterianya seperti apa sampai saat ini. Memang saya lihat sekarang kan sepi ya, karena ini sobat sosial akan ramai ketika weekend, hari Sabtu dan Minggu, banyak pengunjung dan lain sebagainya. Kalau tertarik, nah budidaya kaktus ini yang diberdayakan oleh ibu-ibu ini akan bisa dilihat dan dibeli oleh masyarakat. Nah, sekarang kronologis nih, pengen tahu sama Bu Ari seperti apa sampai terbentuknya kelompok budidaya kaktus. Seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ipin sama Bapak Ius. Pertama membentuk kelompok rawan sosial ekonomi itu karena kami tergugah untuk membentuk sarana ini, untuk membentuk kelompok ini. Karena kami di wilayah Gunung Putri ini masih kekurangan ekonomi lah, maksudnya bukan kekurangan ekonomi, maksudnya masih
masih kurang gitu ya, Ya. untuk ingin lebih maju lagi dari sekarang Ya. gitu. Jadi kami membentuk kelompok rawan sosial ekonomi untuk membantu para suami Ya. untuk menghasilkan, untuk mempunyai penghasilan Ya. sendiri gitu. Kami membentuk pertama sih 7 orang. 7 orang, 7 ya. orang ya. Ketua, bendahara, sekretaris, Ya. sama anggota. Ya. Terus makin kesini kami berkembang. Ya. Jadi 15 orang lah, 15 kurang orang, lebih. ya. Betul. Kurang lebih 15 orang. Kendalanya banyak kendala ya Pak ya, untuk membentuk kelompok ini. Pertama sarana prasarana. Gesos, seperti gesosnya ya, masih kurang ya. mendukung gitulah, kurang memadai. Kalau untuk kaktus itu greenhouse ya? Ya, harusnya sinar matahari itu masuk. Ini memang sih kami juga baru kan ya untuk membentuk kelompok ini. Jadi masih proses belajar ya? Ya, untuk mengurus kaktus ini kami baru masih awam ya. Masih perlu pelatihan atau ilmu-ilmu yang maksudnya yang perlu kami ketahui. Masih kurang lah ya. Untuk kami. Jadi kami minta untuk membuat pelatihan lagi gitu, untuk mengikuti pelatihan lagi supaya ibu-ibu lebih tahu ilmu untuk mengurus kaktus itu seperti apa. Terus untuk gesosnya juga seperti apa gitu. Ya. Soalnya kan kami masih awam gitu ya. Masih awam, oke. Ya. Oke, sobat sosial. Ternyata dari aparatur desa yang ada di Jayagiri terlebih dahulu mendata ibu yang dalam kualifikasi atau klasifikasi memang tidak mampu dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk membantu keluarganya seperti itu. Dan ibu dari aparatur desa itu membuatkan SK. Baru sekarang dalam kelompok ini ada 15 orang Bu ya. Nah, sebelum nanti saya ke Kang Ius dulu, saya akan dengan ibu dulu Bu ya. Dengan ibu siapa ini? Ibu Titin. Ibu Titin. Yang sebelahnya? Bu Wati. Oke, sudah dijelaskan tadi sama ibu dari Desa Jayagiri bahwa ada beberapa kendala, hambatan yang memang budidaya kaktus ini sedikit terkendala ya, terlebih pemasaran yang sekarang akhir-akhir ini tadinya meledak kan, sekarang sedikit menurun. Nah, saya ingin tahu dengan Kang Ius nantinya ya, apakah hanya hanya kaktus saja atau ada web lain untuk pemberdayaan ibu WRSE. Tapi sekarang kendala, hambatan apa Bu? Suka, duka dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Baik Pak, makasih. Kalau untuk kendala atau hambatan ya itu pertama tempatnya tidak memadai. Ya. Kedua masalah perawatan kaktus kan tidak segampang merawat. Ya. Ini jadi kita harus teliti dilihat ya kaktus kayak medianya, kayak apanya gitu. Ya. Harus tepat buat kaktus itu sendiri gitu. Terus perawatan kaktus kan tidak tiap hari misalkan harus disiram tidak. Tapi kami ditinjau tiap hari, dilihat ini perkembangannya seperti apa, takutnya ada apa gitu. Tapi ya itu kendala kami kan masih belajar, masih awam. Kok gini ya gitu. Kebanyakan jadi perlu pelatihan ya. Perlu. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Ya nggak tahu pada nggak tahu anggota di sini. Oh ini harus begini. Mungkin, tapi kami kan masih tahap belajar semuanya. Tahap belajar, perlu sarana, perlu media, dan perlu pelatihan seperti itu. Nah, saya ingin tanya nih ke Ibu, karena ada klasifikasi khusus menjadi WRSE. Saya akan nanya nih langsung, Ibu, suami kerja apa? Serabutan, Pak. Suaminya serabutan. Terus anak berapa? 2. Anak 2. Sekolahnya di mana? Yang satu SMA, yang satu SD kelas 1. Kalau kerja serabutan berarti tidak ada penghasilan tetap ya. Bisa ada dan bisa tiada. Nah, perasaan Ibu diajak oleh Ibu Kader dengan penyuluh sosial dari Balai menjadi bagian dari kelompok usaha, rasanya seperti apa? Atau pengen seperti apa selanjutnya? Kalau rasanya sih ya senang bisa bantu ekonomi keluarga gitu. Senang sekali dibawa
ini jadi kami juga ada kegiatan gitu yang menghasilkan meskipun sekarang agak lambat gitu. Tapi ya adalah gitu buat jajan anak, buat apa gitu, nambah-nambahin ekonomi keluarga itu ada, ya senang banget gitu Pak. Oke, silakan ke Ibu sekarang. Ternyata Sobat Sosial, Ibu ini senang banget, merasa diberdayakan, fungsi sosialnya merasa dihargai dan mereka itu bisa berkarya. Dan untuk yang penting adalah nambah-nambah minimal untuk jajan dan keperluan sehari-hari. Nah sekarang Ibu dengan Ibu siapa? Bu Wati. Nah, ini Budi ya. Bu Wati, mungkin sama dengan Ibu Titin ya. Nah kan berbeda-beda nih kendalanya atau keinginan dan harapan dengan adanya pemberdayaan sosial melalui wanita rawan sosial ekonomi. Silakan Ibu Wati. Ya harapannya ya bisa bisa membantu ekonomi keluarga pertamanya. Terus yang keduanya jadi bisa belajar gitu gimana cara merawat ya istilahnya kaktus, sukulen gitu. Sementara saya mah ya ini awam banget gitu. Belum pernah istilahnya mengurus bunga-bunga apapun saya belum pernah gitu. Sekarang udah diberi kesempatan untuk belajar. Plus bisa menghasilkan meskipun sekarang belum maksimal lah. Belum maksimal. Ya, istilahnya belum apa yang saya inginkan. Belum apa yang saya inginkan. Seperti apa, tapi kenyataan seperti apa. Udah belajar, alhamdulillah udah bisa belajar juga. Istilahnya kan orang bisa bertahap gitu. Nah, mungkin ini tahap awal. Tahapnya belajar dulu. Tapi sedikitnya udah adalah pemasukan istilahnya buat jajan anak. Saya juga anaknya kan 2 yang masih sekolah, sama-sama masih sekolah dua-duanya. Masih sekarang lagi butuh-butuhnya biaya lah istilahnya gitu. Silakan Kang Ius, kembali lagi Kang Ius. Ini menarik teman, rupa-rupanya Ibu yang klasifikasi wanita rawan sosial ekonomi yang menurut undang-undang itu 18/59 yang memang secara ekonomi ada hambatan atau kekurangan. Namun demikian Kementerian Sosial peduli dan BPPKS Bandung sebagai multilayanan ke depan, Kang Ius, di situ ada titik berat selain multilayanan itu adalah pemberdayaan sosial. Tetapi kenyataannya Kang Ius, sekarang penjualan sukulen atau bunga-bunga ini trennya agak sedikit menurun. Tentunya Kang Ius, gimana nih trik-trik kemudian bahwa kita tidak hanya saja sukulen atau bunga-bunga kaktus yang akan dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi. Apakah ada hal-hal lain yang akan diberdayakan kerjasama antara penyuluh sosial BPKS Bandung dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat tentunya? Itu amanat juga pemberdayaan sosial. Nah menurut Kang Ius seperti apa ke depannya? Ya Kang Ipin, yang pertama sekali saya menunggu kiprah pekerja sosial di balai, maksudnya rekan kerja saya. Ada pekerja sosial, ada penyuluh sosial. Itu yang pertama. Nah mungkin mudah-mudahan nanti para pekerja sosial juga menengok kita ini lagi wawancara seperti ini. Nah cuman tentunya saya juga melihat sosok figur seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Nah kalau di Desa Jayagiri itu ada kepala desa. Nah kepala desanya sangat luar biasa, kepala desanya sangat semangat. Nah ini ibu-ibunya juga jadi ikut semangat. Nah untuk usaha lain Kang Ipin, sebenarnya area ini kurang lebih ada 2000 meter di sini. 2000 meter ini adalah tanah carik desa. Nah tanah carik desa ini dipergunakan, dimanfaatkan melalui kerjasama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah kemarin itu tahun berapa itu BUMDes bersama kepala desa itu membangun area ini. Nah ini ada 16 kios di sini Kang Ipin. Nah ada 16 kios ini. Ke 16 kios ini diberikan atau digunakan bagi teman-teman kita wanita rawan sosial ekonomi ini. Jadi mereka punya sampingan membuka warung begitu, ada warung kopi. Nanti kalau Pak Ipin lagi jalan-jalan ke sini lapar ada mie di sini. Nah bahkan di sebelah sana itu nanti ada kupat tahu Pak Ipin. Nah itu pemiliknya adalah ibu-ibu rawan sosial ekonomi ini. Nah itu bentuk kepedulian dari aparatur pemerintahan Desa Jayagiri dalam hal ini Pak Lurah atau Pak Kepala Desa Cece Wahyudin begitu, temannya Pak Ipin waktu futsal. Nah yang dia ngegolin nggak gol-gol gitu kan. Jadi dia membuat area ini melalui itu bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa. Nah ada 16 kios di sini. Nah kebetulan ini yang sukulen dan kaktus ini kita juga dikasih satu tempat untuk
ya menjajakan ini. Betul. Nah, cuman persoalannya betul kata ibu-ibu tadi, tempatnya memang belum begitu sempurna. Ya. Nah, kalau yang benar itu kan harusnya greenhouse ya. Greenhouse. Jadi atapnya itu harus plastik. Jadi matahari tidak langsung masuk langsung begitu, ada tahanan dulu plastik. Nah, kalau ini masih menggunakan asbes begitu. Nah, mungkin ke depan insya Allah saya mungkin bersama rekan-rekan mungkin nanti pekerja sosial juga akan ikut juga lihat nengok ke sini. Nah, nanti Ibu janji nanti kita akan benahi Bu, atasnya nanti kita pakai plastik Bu ya, biar Ibu merawatnya enak, terus kaktus-kaktusnya tidak banyak yang mati begitu. Nantilah kita ke depan kita benahi. Yang jelas salut buat Bapak Kepala Desa Jayagiri, sudah sangat luar biasa bisa memfasilitasi kita semua, dan penyuluh sosialnya juga bisa masuk melalui beliau. Nah, kan begitu. Nah, jadi saya tidak ujug-ujug ketemu dengan ibu-ibu relawan sosial ekonomi ini, saya sowan dulu ke kepala desa, kan begitu. Pak, ini ada persoalan nih Pak di RW 10 bagaimana? Nah, hal-hal itu yang perlu kita komunikasikan dengan beliau. Saya pikir itu Kang Ben, sebenarnya ada usaha lain di sini. Ya, oke. Terima kasih Sobat Sosial. Ternyata pemberdayaan sosial sudah memang sejak lama di Desa Jayagiri, bahkan aparatur dengan pimpinannya Bapak Cece sebelaku kepala desa, dia memberikan tanah cariknya seluas 2000 meter persegi untuk dipersilahkan masyarakat supaya memang denyut ekonomi demi pemberdayaan sosial dipersilahkan artinya. Nah, menurut penyuluh sosial juga disinilah momentum kita, keinginan dari penyuluh sosial agar ada sentuhan-sentuhan, trik-trik atau bagaimana caranya mengembangkan usaha lebih bagus lagi, karena memang di balai kita Kang Ius ada Widya Iswara dan pekerja sosial yang memang sudah kredibel dan memang menjadi kebanggaan kita. Sekarang mungkin Desa Jayagiri ingin mengajak mereka ada sentuhan-sentuhan lanjutan, bahkan kita berkomitmen ya, Desa Jayagiri siap menjadi laboratorium sosial, wahana kegiatan sosial berbasis masyarakat demi pemberdayaan sosial. Dan artinya itu adalah ibunya adalah Kementerian Sosial, dan kami siap sebagai unit pelayanan teknis yang ada di Kabupaten Bandung Barat, ya, khususnya Kecamatan Lembang dan Desa Jayagiri siap menjadi laboratorium sosial pemberdayaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi dan banyak lagi PMKS yang ada di Desa Jayagiri. Terima kasih Sobat Sosial, selamat siang. Kita ketemu lagi di program selanjutnya. Kayak karena YouTube kan.